Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Andi Nur Indahsari, NIM 210407561055, kelas 31C. Tugas konsep dasar PKN, pertemuan 13, dosen pengampu Muhammad Amin, SPD, MPD. Judul materi pertemuan 13 yaitu Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berikut 4 pertanyaan yang ada di ruang kolaborasi dan jawabannya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan asas umum pemerintahan yang baik dan apa saja asas-asas umum pemerintahan yang baik? Menurut Ridwan HR, dalam hukum administrasi negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat dan bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, serta tindakan sewenang-wenang. Adapun secara yuridis, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berikut asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang pertama, asas kepastian hukum. Kedua, asas kemanfaatan. Ketiga, asas ketidakberpihakan. Keempat, asas kecermatan atau asas bertindak cermat. Kelima, asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Keenam, asas keterbukaan. 7, asas kepentingan umum. 8, asas pelayanan yang baik. 9, asas keseimbangan. 10, asas kesamaan dalam mengambil keputusan. 11, asas motivasi untuk setiap keputusan. 12, asas permainan yang layak atau fair play. Ke-13, asas keadilan dan kewajaran. Ke-14, asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar. 15, asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Ke-16, asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi. Dan yang ke-17 yaitu asas kebijaksanaan. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah asas-asas umum pemerintahan yang baik telah diterapkan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan? Jawabannya yaitu belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam bidang pendidikan di Indonesia? Jelaskan argumen Anda secara ilmiah disertai fakta atau peristiwa ataupun data. Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam bidang pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya diterapkan. Contohnya, masih banyak kasus korupsi di bidang pendidikan yang disebabkan penyalahgunaan kekuasaan, dan hal ini sudah termasuk melanggar asas umum pemerintahan yang baik, yaitu tidak menyalahgunakan kewenangan. Dalam sebuah kajian oleh Indonesian Corruption Watch, terdapat 240 korupsi pendidikan yang ditindak APH sepanjang Januari 2016 hingga September 2021. Kasus tersebut terjadi dalam rentang waktu 2007 hingga 2021 dan menimbulkan kerugian negara sebesar 1,6 triliun rupiah. 240 korupsi pendidikan terbanyak berkaitan dengan penggunaan dana BOS, yaitu terdapat 52 kasus atau 21,7% dari total kasus. Korupsi dana BOS bahkan masih tetap terjadi meski skema penyaluran dana telah diubah sejak 2020. Dari yang sebelumnya ditransfer oleh Kementerian Keuangan ke rekening Kas Umum Daerah RKUD menjadi ditransfer langsung ke rekening sekolah. Sejauh ini, terdapat 2 korupsi dana BOS tahun anggaran 2020 yang telah ditindak oleh Kejaksaan, yaitu di Kota Bitung, Sulawesi
Utara dan Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur dengan modus pemotongan oleh oknum Dinas Pendidikan dan kegiatan fiktif di sekolah. Soal yang keempat, jika pemerintah belum menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam bidang pendidikan, bagaimana solusi tindakan alternatif yang harus diterapkan oleh pemerintah? Salah satu alternatif yang telah diterapkan dalam hal untuk mengantisipasi terjadinya penggelapan dana BOS, yaitu kewajiban mengumumkan laporan yang telah ada dalam juknis dana BOS. Dengan alternatif tersebut, diperlukan tindakan tegas dalam merealisasikannya. Dalam hal ini dapat berupa pengecekan dan juga sanksi bagi sekolah yang tidak terbuka dalam pengelolaan dana BOS-nya. Sekian dan terima kasih.